Dikir napas yang menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Zikir napas yang menyesatkan, judul yang kami angkat kali ini, yang kami uraikan dalam kesempatan kali ini. Zikir napas yang menyesatkan juga yang benar dengan pemahamannya, karena bila hanya menyalahkan saja tidak dapat meluruskan, rasanya tidak adil namanya. Apalagi bila hanya dapat menyalahkan saja dan tidak dapat menunjukkan yang benar, yang bagaimana itu kurang ajar atau kurang belajar atau sempit wawasannya. Biasanya orang yang hanya dapat menyalahkan, mereka hanya tahu yang salah saja dan beranggapan yang tidak sesuai dengannya dianggap salah atau sesat menurutnya. Orang-orang yang demikian sulit diajak berpikir dengan logika yang benar atau menurut pedoman dalam kurung menurut kitab suci Al-Quran. Mungkin saja mereka juga iman dan berpedoman dengan kitab suci Al-Quran, akan tetapi tidak secara keseluruhan ayat yang ada di kitab suci Al-Quran. Seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu kampung pun yang terlewatkan. Semua kampung akan didatangi ahli fitnah yang bermata sebelah atau mata satu. Dalam pengertian ajarannya dalam memandang ayat Al-Quran, ada yang diingkarinya, yang berarti ada dua kelompok atau dua golongan yang digambarkan yang mengikuti bermata satu, karena matanya manusia ada dua. Yang iman satu sisi ayat saja, saling ingkar yang diimani yang lainnya. Zikir napas adalah zikir yang dibarengi dengan tarikan napas dan keluarnya napas dengan kalimat Allah atau Hu Allah, dan ini diajarkan di pelajaran tauhid. Akan tetapi yang akan kami jelaskan secara umumnya biasanya dilakukan dengan duduk dengan posisi yang diajarkan gurunya. Kalau sepengetahuan kami, posisinya yang senyaman mungkin, karena zikir napas mempunyai sifat yang membutuhkan konsentrasi untuk menenangkan diri. Secara umumnya seperti meditasi. Kalau di thorikoh ada yang menamai istighraq, istilah dan lain-lain. Bila konsentrasinya dapat di titik keheningan yang benar-benar hening, akan dapat melihat atau masuk ke alam yang serba putih. Dan oleh yang mengajarkan zikir napas tersebut dipahami ke titik ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau yang pernah belajar ilmu tauhid hidayatul ummah akan tahu kalau itu bukan masuk ke ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sifatnya alam yang berwarna putih itu serupa dengan alam ini. Memang di situ kita akan merasakan kenikmatan. Tidak ada di alam yang dapat kita lihat ini atau yang disebut alam nasut ini. Tidak ada atau tidak akan didapatinya. Mungkin bisa jadi itu alam jabarut atau alam malakut, dalam kurung alamnya jin, setan, dan lain-lain, atau alamnya malaikat.
Kalau di kedokteran atau psikolog disebut masuk ke dalam atau ke bawah sadarnya manusia, dan itu dapat dibayangkannya, dan sifatnya jauh dari makrifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali makrifat untuk selama-lamanya. Itu pun kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut keilmuannya, karena makrifat kepadanya juga atas karunia-Nya atau atas wenangnya. Juga untuk yang mau mencarinya atau mempelajarinya. Makrifat yang artinya tahu mengetahuinya, yang berarti memang ada keilmuannya yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, yang merasa menjadi ahlu sunnah wal jamaah wajib bersanad. Yang disebut ahlu sunnah wal jamaah itu yang mau bersanad dalam keilmuan iman Islamnya dan syariatnya. Ahlu sunnah wal jamaah itu seperti kita berjamaah sholat di depan barisan shofnya, tidak boleh terhijab atau ada dinding pemisah. Yang demikian ibaratnya keilmuannya dari iblis sebagai pemutus keilmuannya, dalam kurung yang tidak bersanad sampai ke nabinya, keilmuannya dari iblis. Sholat berjamaah itu seperti gambarannya ahlu sunnah wal jamaah. Shofnya tidak boleh terlalu rapat yang mengakibatkan tidak nyamannya dalam sholat, dalam kurung menduduki teman bila saat duduk. Juga tidak boleh terlalu renggang agar tidak ditempati syaiton. Di dalam ajaran agama Islam yang pertama syahadat, kedua sholat, dan di tahiyat diajarkan berisyarah menunjuk ke depan, bukan ke atas, juga bukan ke diri kita sendiri. Semoga paham dengan kalimat kedua ini, agar tidak memuja berhala atas prasangkanya kalian sendiri. Zikir namanya apapun itu sama saja bila yang dianggap sebagai Tuhannya salah, tentu akan sia-sia kelak di hari pembalasan nantinya. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.